Mengawali dialog kita pada hari ini begitu ya. Tahun 2026 ini diproyeksikan bahwa menjadi fase yang krusial untuk industri roda 2 dan dari kacamata Polytron sendiri ini Pak Tekno. Seperti apa persaingan di tahun 2026 ini? Apakah masih sehat atau justru sudah mulai masuk ke perang harga? Oke, sebenarnya kalau kita lihat di pasar roda 2 ya, Ya. khususnya untuk motor listrik di Indonesia, sebetulnya fasenya masih fase yang sangat awal sekali ya. Jadi memang tahun 2024 kemarin kan pasar mulai naik permintaan. Ya, Salah satunya karena ada insentif dari pemerintah. betul. Tapi 2025 insentif itu udah nggak ada, pasar agak turun ya. Dan tahun 2026 ini sebetulnya pemerintah melalui Kemenperin sudah menyatakan sudah tidak akan ada lagi subsidi untuk sepeda motor. Pemain-pemain yang ada, saya pikir sekarang udah mulai ini ya, mulai terseleksi gitu. Oke. Jadi mungkin yang ada adalah yang benar-benar mempunyai produk yang bagus, punya brand yang cukup dikenal, terus jaringan servisnya juga cukup luas gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi angka, memang tahun lalu itu mungkin penjualannya cuma 55 ribuan. Ya, jadi itu agak turun. Kalau tahun 2024 itu kita nyampe kira-kira 66 ribu. Oke. Ya. Nah, harapannya dengan udah ada kepastian dari pemerintah tentang tidak adanya subsidi, kita harapin sekarang konsumen udah nggak menunggu-nunggu lagi nih. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun minat konsumen untuk membeli motor listrik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau kenapa saya bilang fasenya masih awal, karena beberapa pemain besar di motor konvensional kan masih belum masuk ya. Iya. Agak beda dengan mobil listrik gitu kan. Iya. Oke, baik Pak Tekno. Kalau tahun 2024 itu penjualannya lumayan tinggi itu kan karena memang ada insentif dari pemerintah dan sudah dipastikan bahwa tahun 2026 ini insentif tersebut tidak diperpanjang atau artinya tidak ada begitu ya. Tadi Anda bilang bahwa oke bagaimana caranya bahwa produknya ini bisa bersaing di pasaran. Langkah konkretnya nih Pak, bagaimana supaya produk Anda begitu bisa bersaing di pasaran meskipun tidak ada tadi insentif tadi Pak? Oke, sejak awal Polytron kita sudah menawarkan satu bisnis model yang lain daripada yang lain. Karena kita tahu bahwa salah satu barrier untuk masuk di motor listrik itu adalah harganya yang lebih mahal daripada motor konvensional. Ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kita melakukan sistem sewa baterai. Jadi konsumen cuma membeli motornya, sementara untuk baterainya konsumen tinggal membayar bulanan ke Polytron. Kalau ada risiko di baterai, yang salah satu concern juga dari konsumen, maka Polytron yang akan mengambil alih semua risikonya. Oke. Nah, saya pikir konsep ini kita udah jalanin dari awal, dan saat ini kita punya populasi penyewa baterai Polytron itu udah hampir 45 ribu gitu. Jadi bisnis modelnya yang menurut saya menjadi andalan dari Polytron untuk membuat gebrakan atau penetrasi di sepeda motor listrik ini gitu. Oke, Pak Tekno, tapi kalau kita lihat nih di jalanan kan sudah banyak begitu ya brand-brand untuk motor listrik, mulai dari brand dari China sendiri ataupun pabrikan Indonesia sendiri begitu ya. Nah, kalau dari Polytron sendiri diferensiasi utamanya tuh apa Pak? Sehingga produk dari Polytron ini tidak hanya sekedar komoditas. Iya, memang biasa kalau kita lihat di pasar ya, banyak yang menawarkan sepeda motor listrik. Padahal sebetulnya kalau kita lihat tidak layak disebut sebagai sepeda motor. Itu sebetulnya kelasnya mungkin kelas sepeda lah. Sepeda dikasih motor gitu kan. Iya. Sehingga menurut saya ya konsumen harus pintar-pintar untuk memilah lah. Kalau di Polytron itu salah satu yang menjadi moto kita adalah kita akan memberikan pengalaman berkendara di sepeda motor listrik yang sama dengan kendaraan yang konvensional gitu. Jadi dari sisi kecepatannya, ya, motor kita bisa dipacu sampai 95 km per jam. Mungkin merek lain ada yang kurang dari itu, ya. Terus juga dari sisi baterainya sendiri, Polytron kita udah kasih baterai yang cukup besar, sekali charge bisa 130 kilo gitu. Oke. Mungkin merek lain ada yang kapasitasnya masih di bawah itu gitu.
Artinya dengan diferensiasi produk tadi begitu ya Pak ya, optimis nggak Pak dengan stimulus dari pemerintah yang di stop tadi begitu ya, produk Anda tetap bisa unggul di pasaran atau bahkan mencapai target secara penjualan? Iya, kita cukup optimis karena sebetulnya penjualan kami tahun lalu dibandingkan 2024 itu turun tipis ya, turun Oke. kira-kira 11% aja gitu. Oke. Ya. Dan tahun 2026 ini kami lebih optimis lagi karena dengan tidak adanya insentif kemarin, kami banyak melakukan proses re-engineering dari sisi produknya sehingga kita bisa melahirkan produk baru ya yang secara kualitas tidak berkurang, tetapi secara costing bisa jauh eh, lebih terjangkau lah gitu. Oke, lebih terjangkau itu kuncinya ya Pak ya. Baik. Pak Tekno, dalam landscape persaingan yang mengganas, nah ini mana yang lebih penting menurut Anda Bapak? Apakah memperluas volume penjualan atau menjaga margin dan juga profitabilitas? Mungkin kalau perusahaan akan melihatnya yang nomor satu di margin tentu aja ya, profit gitu. Cuman kita melihat sebetulnya dari sisi Polytron kita melihat potensi pasarnya itu sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat data tahun lalu itu penjualan motor itu di Indonesia kira-kira 6,4 juta ya. Oke. Kalau kita lihat motor listrik yang cuma jualnya 55.000 berarti penetrasinya nggak sampai 1%. Ya, ini sangat bertolak belakang dengan mobil ya. Mobil kalau kita penetrasinya tahun lalu mobil listrik mungkin 15% udahan. Ya. Jadi tahap-tahap awal ini kami yakin bahwa kita perlu untuk memperbesar pangsa pasarnya dulu. Jadi kita butuh memberikan banyak edukasi pada konsumen supaya pemakai atau yang berpindah dari motor konvensional ke motor listrik bertambah lebih banyak gitu. Oke, jadi intinya tadi ya Pak ya, berarti di tahun 2026 ini targetnya itu Pak, memperluas pasar Iya, atau seperti apa? target kita memperluas pasar sebesar-besarnya. Oke, baik. Nah, Polytron ini dikenal sebagai pemain elektronik ya Pak ya. Bagaimana transformasi DNA perusahaan saat masuk ke industri otomotif roda 2 yang kompleks dan juga padat modal ini Pak Tekno? Oke, sebetulnya kalau kita lihat kenapa kami berani masuk ke bisnis kendaraan roda 2, terutama listrik, karena dengan adanya teknologi baterai ini sebetulnya komponen sepeda motor listrik banyak disederhanakan. Ya. Jadi komponen utamanya adalah baterai, motor, dan controller. Nah, di mana ketiga komponen ini adalah komponen yang biasa kita pakai juga di produk-produk elektronik lainnya. Sehingga buat kami ini adalah sesuatu hal yang sama, cuman bentuknya aja yang beda. Ya, dan kami juga cukup yakin dengan kita punya jaringan service center ini juga akan memberikan rasa aman buat konsumen yang memilih sepeda motor listrik Polytron. Gitu.